Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan materi tentang teknik kompilasi. Sebelum mulai presentasinya, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Dinda Anasta, selanjutnya ada Novan Irfanda, Raihan Fadil Ahmad, Yusuf Reza, dan Zahra Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teknik kompilasi. Teknik kompilasi berasal dari dua kata, yaitu teknik dan kompilasi. Teknik adalah suatu metode atau cara, sedangkan kompilasi adalah suatu proses menggabungkan serta menerjemahkan sesuatu atau such program menjadi bentuk lain. Sedangkan dalam bahasa Inggris, compile diartikan dengan menerjemahkan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin. Secara keseluruhan, definisi dari teknik kompilasi adalah teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan kembali ke dalam suatu bahasa lain yang disebut dengan bahasa sasaran. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang translator. Translator adalah suatu program di mana mengambil input sebuah program yang ditulis pada satu bahasa program ke bahasa lain. Jika source language-nya itu adalah high-level language, seperti COBOL, Pascal, Fortran, maka object language itu adalah low-level language, atau yang kita kenal dengan bahasa mesin. Translator seperti ini disebut dengan compiler. Mengapa kita memerlukan translator? Yang pertama, dengan bahasa mesin. Dengan bahasa mesin itu adalah bentuk bahasa terendah dari komputer yang berhubungan langsung dengan bagian-bagian komputer seperti bits, register, dan sangat primitif. Bahasa mesin juga tidak lebih dari urutan 0 dan 1. Kemudian instruksi dalam bahasa mesin bisa dibentuk menjadi microcode, semacam prosedur dalam bahasa mesin. Macam-macam translator itu ada 3. Ada assembler. Assembler itu source code itu adalah bahasa assembly. Dan object code itu adalah bahasa mesin. Yang pertama file.asm, kemudian diubah menjadi assembler, kemudian dirubah lagi menjadi object code atau dengan ekstensi file.exe atau .com. Yang kedua ada compiler. Source code itu adalah bahasa tingkat tinggi, object code-nya itu adalah bahasa mesin, dan source code dan datanya itu diproses berbeda. Interpreter tidak menghasilkan bentuk object code, tetapi hasil translasinya hanya dalam bentuk internal, di mana program induk harus selalu ada, berbeda dengan compiler. Perbedaan compiler dan interpreter. Kalau pada compiler, kalau kita sedang menjalankan program hasil kompilasi itu dapat dilakukan tanpa butuh kode sumber, sedangkan interpreter itu butuh kode sumber. Lalu pada compiler itu terdapat 2 tahap, yaitu parsing atau pembuatan kode objek dan linking atau penggabungan kode objek dengan library. Sedangkan interpreter itu tidak ada proses terpisah. Lalu pada compiler bisa dilakukan optimasi atau peningkatan kualitas kode yang bisa dijalankan, sedangkan interpreter itu susah atau bahkan tidak bisa dioptimasikan. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi dan cara kerja translator. Pertama, kita akan membahas tentang fungsi translator. Fungsi translator adalah untuk mengkonversikan statement yang ditulis dalam suatu bahasa ke statement dalam bahasa lain. Dalam hal ini adalah mengkonversikan input dari user yang berupa bahasa assembly ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu bahasa mesin atau bahasa kode mesin. Bahasa assembly itu sendiri adalah bahasa tingkat tinggi yang mungkin familiar oleh kita sekarang adalah bahasa pemrograman, dan mana bahasa pemrograman itu sendiri dalam segi struktur dan penggunaan tata bahasanya sudah mirip dengan bahasa yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Bahasa tersebut akan diterjemahkan oleh translator ke dalam bahasa mesin, yaitu bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin. Kemudian kita masuk ke dalam cara kerja translator. Cara kerja translator pertama adalah memecah program sumber menjadi besaran leksik atau menjadi sebuah token. Kemudian memeriksa kebenaran dan urutan kemunculan token. Setelah itu akan dilakukan analisis semantik
biasanya dalam realisasi akan digabungkan dengan intermediate code generator. Setelah itu akan membangkitkan kode objek, kemudian menyimpan semua informasi yang berhubungan dengan proses kompilasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model kompilator. Kompilator atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan compiler adalah sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Arsitektur kompilator modern biasanya bukan lagi merupakan program tunggal, namun merupakan rangkaian komunikasi antar program dengan tugas spesifik masing-masing. Program-program tersebut beserta tugasnya secara umum terdiri dari yang pertama itu kompilator, yaitu yang menerima kode sumber dan menghasilkan bahasa tingkat rendah, atau disebut juga dengan assembly. Yang kedua itu adalah assembler, yang menerima keluaran kompilator dan menghasilkan berkas objek dalam bahasa mesin. Yang ketiga adalah linker, yaitu yang menerima berkas objek keluaran assembler untuk kemudian digabungkan dengan pustaka-pustaka yang diperlukan dan menghasilkan program yang dapat dieksekusi. Sekarang kita masuk ke bagian fungsi kompilator. Kompilator atau kompilasi adalah sebuah statement yang sesuai ditulis oleh seorang programmer dengan struktur yang didefinisikan oleh grammar dan membuat objek code yang sesuai dengan 1. Analisis leksikal atau scanning. Scanning source statement adalah sebuah analisis yang mengenali dan mengklasifikasikan berbagai token termasuk keyword, nama variable, tipe data, dan operator, dan sebagainya. Analisis sintaks atau parsing menganalisis setiap statement sebagai suatu konstruksi bahasa yang dideskripsikan sebagai grammar. Semantik atau pembangkitan code. Pembangkitan code ini merupakan sebuah hasil dari kedua analisis sebelumnya, yaitu lexical scanning dan syntax parsing. Dan semantik ini membutuhkan sebuah pohon parsing untuk dia bisa bekerja. Selanjutnya, ada cara kerja model kompilator. Cara kerja model kompilator di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama dimulai dari program sumber atau biasa dikenal dengan source code. Source code-nya ini dia ditulis dalam bahasa sumber, misalnya dia dari bahasa Pascal, C atau C++ atau Python atau yang lainnya. Itu merupakan sebuah program sumber atau bahasa pemrogramannya apa yang dipakai. Selanjutnya dia lanjut ke penganalisisan leksikal atau scanner. Dia dalam tahap ini dapat berupa bahasa pemrograman lain atau bahasa mesin pada suatu bahasa komputer. Selanjutnya ada penganalisisan sintaks atau parser. Dalam tahap ini dia dapat berupa dia memeriksa kebenaran atau urutan kemunculan token. Jadi dia memeriksa apakah sintaks yang digunakan atau keyword yang digunakan ini sesuai atau tidak, dan apakah variable, konstanta, operator ini dia merupakan keyword. Jika dia merupakan keyword, maka akan muncul error dan keyword itu hanya punya keyword itu sendiri. Tidak bisa dia diganti menjadi sebuah variable, konstanta, atau operator. Dan selanjutnya dia lanjut ke penganalisisan semantik atau pembangkit kode antara. Itu adalah melakukan analisis semantik. Biasanya dalam realisasi dia akan digabungkan dengan intermediate code generator atau bagian yang berfungsi membangkitkan kode antara. Terus ada pembentuk code. Pembentuk code ini dia membangkitkan kode objek tersebut gitu. Jadi setelah kode itu dibuat atau objek itu dibuat, itu dia langsung dibentuk kodenya. Jadi pembentuk kode ini seperti itu. Dan selanjutnya adalah pengoptimalan kode atau memperkecil hasil dan mempercepat proses. Jadi semacam apakah kode ini atau perintah ini itu dia sesuai dan urut tidak dengan dengan urutannya gitu, apakah dia sesuai atau tidak, dan
apakah dia terlalu banyak menggunakan baris atau tidak, dan lebih ke memperkecil hasil dan mempercepat proses itu sih. Jika tidak menghasilkan dan mempercepat, tidak memperkecil dan mempercepat, maka pengoptimalan code dia tidak dipakai. Dan selanjutnya ini dia ada di bawah, itu table symbol. Table symbol ini dia menyimpan semua informasi yang berhubungan dengan proses kompilasi. Untuk bagian analisis, tadi ada penganalisisan leksikal, tadi saya sepertinya salah. Jadi pada bagian scanner itu, pada tahapan scanner, itu dia memecah program sumber menjadi besaran leksik atau token. Jadi dia kayak membagi fungsi-fungsi keyword, fungsi-fungsi variabel, fungsi-fungsi operator, dan nanti akan setelah dipecah nanti akan diperiksa dengan analisis sintaks parser seperti itu. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.